Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini beliau yang hadir Pak Mubarikin secara pribadi bersama kita. Yang saya hormati Ibu PLT Aksi Pelayanan kalau jabatan Ibu ya, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program. Saya hormati dan saya banggakan dari ibu-ibu bahkan desa, mungkin dari Kasih Pelayanan kaum dari semua pemerintah desa yang ada di wilayah Kecamatan Tetis. Saya juga mengundang dari unsur media ini yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat sekali diberikan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama di sini yang sewu Bapak Ibu. Kenapa? Ini kok saya mengundang ada unsur media, ada perangkat desa, sebenarnya ada macam-macam. Ini awal kami menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan forum komunikasi publik yang berkaitan dengan pelayanan. Kami Sewu nanti saya minta banyak masukan, input terkait dengan pelayanan yang ada di kecamatan. Monggo nanti kita bisa duduk bersama di sini dalam kegiatan ini. Kita bisa di sini masih dalam keadaan jadwal. Kedua, salam kepada kita Bapak Ibu yang saya hormati pertama, sebelum media yang berkaitan dengan FKP ini, saya meminta kepada panjenengan sama-sama kita juga berupaya. Situasi yang seperti ini 3 minggu kemarin, dan saya panjenengan mungkin juga melihat informasi yang ada di media elektronik maupun media cetak. Saya meminta aja pada panjenengan foto-foto Joko Kesehatan, kunci nomor 1. Saya tidak memberikan informasi di sana ada seperti ini. Panjenengan sudah baca mungkin media cetak, Koran, Jawa Pos 1 minggu kemarin atau 4 hari kemarin itu berkaitan dengan kasus COVID-19, ya kan? Saya tidak tahu, tapi yang jelas karena panjenengan sudah divaksin dan semuanya, saya pikir ini tidak terlalu bahaya, tapi tetap panjenengan terus berupaya untuk ketika panjenengan awalnya untuk enak segera. Hanya itu aja. Kemudian Pak ngomong gini-gini kemarin saya di rapat staf ini oleh Pak Wabu gini-gini itu, apa yang utama-tama itu kafir makanya saya meminta, saya kemarin juga saya menyampaikan juga di kegiatan masyarakat, cuman hanya menyampaikan data itu aja. Bodoh di kesehatan. Sekarang sudah mulai ada terindikasi kasus di Jawa Timur, ya kan, yang paling gede itu kan di Surabaya. Berapa kasus ini nyata. Jadi itu aja, Bapak Ibu. Kemudian yang terkait dengan FKP ini saya patut suwun Pak Mubarikin, beliaunya hadir secara pribadi ini. Ya, saya melihat dari perkembangan yang ada ini, dan saya di Kecamatan Tetis ini, saya memang ya saya membuka diri. Artinya membuka diri ini yang berkaitan dengan pelayanan yang ada di Kecamatan Tetis ini. Baru kali ini mungkin saya menyelenggarakan yang berkaitan dengan forum konsultasi. Ya, perlu ada hal banyak yang perlu harus kita perbaiki yang berkaitan dengan pelayanan yang ada di wilayah Kecamatan Tetis ini, terutama yang berkaitan dengan mungkin standarnya, mungkin dari sisi personalnya.
mungkin ada masukan daripada ini, silakan. Kami akan ubah. Saya menyesuaikan dengan beberapa regulasi yang ada ini. Makanya mungkin masukan, oh ini Pak, pentol manisnya Pak terlalu bohong dan sebagainya. Sekarang itu jangan pentol manis, pentol pahit ini. Loh iya, ya. Dari satu sisi ada regulasi yang harus kita jalankan, yang terkait dengan SKM, standar kepuasan masyarakatnya. Bagaimana ketika kami memberikan pelayanan kepada panjenengan, makanya semua yang berkaitan dengan mungkin SOP-nya yang kurang harus dirubah, Pak. Seperti ini, terlalu panjang SOP-nya ini, Pak. Mosok hanya butuh pelayanan, katakanlah mungkin hanya yang berkaitan dengan kita, surat keterangan yang berkaitan dengan mungkin surat keterangan tidak mampu dan sebagainya untuk bidang kesehatan. Ini aja butuh waktu Pak, mungkin 15 hari dan 15 menit dan sebagainya, 20 menit, terlalu panjang, terlalu lama. Kemudian ada birokrasinya yang mungkin harus dipangkas dan sebagainya. Ini perlu ada masukan dari Pak Juni. Bahwa ini ada dari bagian organisasi untuk bisa menyampaikan. Kami pedoman kami dalam rangka melaksanakan yang terkait dengan pelayanan yang di kecamatan, ada beberapa regulasi. Salah satunya kami akan memperbarui yang berkaitan dengan standar operasional prosedur. Ini. Makanya saya meminta kepada panjenengan setuju. Saya berkali-kali meminta yang berkaitan SOP ini itu di kecamatan Tedes ini. Saya disajikan SOP tahun 2022. Jadi kata luar. Nah, kalau harus, padahal dengan cara regulasinya ini selalu dinamis, ada aja perubahan. Ini. Bahkan ada salah satu seksi KWSOP banyak sampai orang-orang ketemu masalah itu loh, sampai apa yang menjadi pegangan. Ini, jangan saya benar ini. Makanya sesuatu yang data yang ada di kecamatan di sini, sesuatu yang sangat berharga kalau saya bicara. Karena saya menyatakan sendiri ini memang fakta. Nah, makanya saya mudah-mudahan panjenengan ini mungkin ada hal-hal yang perlu harus diperbaiki karena panjenengan ini langsung berhadapan dengan masyarakat. Standar kami adalah bagaimana orang yang membutuhkan pelayanan ini jangan sampai dengan beberapa regulasi yang ada yang kami laksanakan tanpa menghiraukan dengan dinamisnya perubahan saat ini. Saya pegang ini. Jadi itu aja pembukaan. Ini ada rencana saya ke sebelah ini ada rencana ini. Jangan sampai protes saja orang kecamatan di sini yang berkaitan dengan banjir yang ada di depan. Alhamdulillah. Tapi berupaya semaksimal mungkin kemarin Musren itu yang paling nemen masukannya kepada saya itu menjadi kuping dan wing-wing itu BPD Kupang. Nek protes masyaallah. Nanti sejubul platform. Ya, ini. Kami terus berupaya, alhamdulillah nanti mungkin di bulan depan ini sudah mulai proses. Ini kami sosialisasi dengan masyarakat terdampak. Nah, ya, makanya terus kita bantu. Saya tidak apa-apa. Makanya seperti ini ada masukan, kami terbuka. Kami terbuka dalam rangka bagaimana bisa memperbaiki yang terkait dengan pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat. Kembali output dan inputnya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan pembukaan. Foto, boleh foto dokumentasi, itu dilaporkan ini. Foto baru. Ya, ini ada Bu Yuni barang ini, foto nih, Mas. Itu makanya saya minta pada panjenengan sedaya, Bapak Ibu semuanya, kami berupaya bagaimana apa yang menjadi kewajiban kami ini saya lakukan sesuai dengan regulasi. Penyelenggaraan pemerintahan juga sama.
saya harus memberikan kebijakan itu Nyun Sewu sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Ngono aja Nyun Sewu. Saya kemarin Sabtu malam Minggu itu sampai jam 9:30 ada beberapa perwakilan masyarakat yang ya ini. Makanya kadang-kadang kenapa kok ada forum komunikasi publik, biar dua arah ini antara kami dengan masyarakat, dengan panjenengan sebagai Nyun Sewu mungkin penerima layanan ini bisa sama-sama bisa diterima bersama-sama. Memang aturan seperti ini, standarnya ini seperti ini. Kalau masyarakat melihatnya, pokoknya aku ketika memang membutuhkan pelayanan, wis pokoknya masih lah dalam bukti pendukungnya kurang, ya apa caranya aku bisa menerima layanan. Padahal ada beberapa regulasi yang memang ini standarnya harus dicukupi, baik sebagai ini kami ini pemberi layanan juga sebagai penerima layanan. Saya sampaikan kemarin Sabtu malam Minggu sampai 9:30 saya ini kemauan masyarakat tidak sama dengan kemauan birokrasi. Birokrasi itu standar administrasinya harus dijalankan dulu. Kalau masyarakat Sewu, panjang itu harus pokoknya harus ini. Nah ini kan berbeda. Baru nanti ketika ada perbedaan seperti ini, ya ini duduk bersama-sama seperti ini. Ayo bareng-bareng ini. Ada namanya forum seperti ini yang kita butuhkan. Sebenarnya ini kurang lengkap. Tapi saya berupaya perwakilan dari media ini bisa beribadah yang berkaitan dengan pelayanan yang ada di wilayah Kabupaten. Matur suwun Pak Mubalikin Hapunten, sebenarnya mau gerudukan aja ini dibangun, tapi saya meminta dari PUPR untuk ada sosialisasi terdampak. Saya yang ini. Makanya kalau saya datang di situ, gak enak ini. Sampai ini jalur-jalur tapi ya tak tahu. Saya meminta untuk dilakukan sosialisasi. Masyarakat menerima atau tidak nanti kita jelaskan terkait dengan ono di situ itu ada namanya rumija, ada yang namanya damija. Panganan rumija atau damija. Ya kan? Ruang milik jalan dan daerah milik jalan. Ini yang kita klarifikasikan, kita sampaikan kepada masyarakat. Kan gitu. Makanya itu aja yang bisa kami sampaikan. Matur suwun kepada panjenengan, kalau yang bisa hadir menyempatkan waktu di sini bersama-sama monggo Pak. Siapapun, saya tidak menutup siapapun untuk bisa berkomunikasi kepada kami. Jadi itu matur suwun ngapunten sing kathah. Saya Kiai Nasrullah Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum punya kebijakan yang dengan kuat, ayo bareng-bareng, usut bareng-bareng. Nanti yang dimaksudkan apa? Bareng-bareng dimaksudkan. Ini forum konsultasi publik merupakan kegiatan dialog Bapak Ibu. Jenengan sajak dialog ayo. Nah, jalan ini kan adalah sing dua itu dua kopi. Gini. Biasanya ide-ide sing biasanya belum muncul biasanya dengan perokokan, kopi sawal muncul diri. Tujuannya apa? Jenengan buat rancangan ini, ya buat rancangan menerapkan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi kebijakan ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan aktivitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi jenengan Bapak Ibu, memang kita didorong untuk dari pusat, dari daerah, provinsi dikontrol bagaimana pelayanan yang ada di masing-masing daerah untuk memberikan kepada masyarakat. Kalau Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu yang pengaduan jenengan tidak lewat kecamatan, tidak lewat bupati, tidak lewat gubernur, langsung ombudsman. Nah, biasanya langsung ombudsman. Ada nih kemarin saya ditelepon dari kecamatan Kundi, kalau tidak salah tidak sebut namanya, itu tanya dan nomor kontak yang ada di itu tidak lewat
daerah tapi langsung ombudsman. Diterima Bapak Ibu karena tugasnya ombudsman itu pengawasan terkait dengan pelayanan yang dianggarkan negara dan dianggarkan APBD itu kan tentu ombudsman Bapak Ibu. Jadi ada mekanisme dan prosedur SOP-nya. Sarana sedang ditentukan, baru ada SOP-nya. Nah, SOP ini monggo dengan alurnya kemana aja, yang tahu kan sendiri. Nanti melibatkan masyarakat. Apa caranya mudah, cepat, langsung terima produk yang diberikannya apa. Nah, ini monggo. Ini bisa narasi, bisa alur monggo. Nah, penyalur dijelaskan di bawah ini. Pengguna pelayanan mengajukan permohonan surat kematian ke TU. Nah, nanti bisa dengan mereka. Ya, berapa yang dengan inginkan. Jadi yang mekanisme. Nanti ada sarana SOP seperti apa. Nah, ini petugas itu memeriksa berkas dokumen untuk dilakukan verifikasi monggo. Nanti eksekutifnya siapa, yang pelaksananya siapa. Jadi yang memberikan ini yang pelaksana yang ada di desa, nggak harus dari pemohon, tapi pelaksana tugasnya beliau yang ada di desa siapa, yang memberikan yang buat standar pelayanan. Yang ketiga ada jangka waktu pelayanan. Nah, 20 menit dari mana? Nanti kita bisa belajar SOP. Nanti untuk 20 menit dari mana? Nanti dari teknisnya. Dan nanti kita setelah SP dengan nanti mohon dengan aktif, nanti di SOP itu ada kalau menentukan 2 menit, ada 60 menit. Nah, seperti jenengan SIM A 60 menit, SIM B 30 menit. Itu ada di SOP ada, nanti kita itu. Nah, yang berikutnya biaya. Memang kalau biayanya gratis, ya itu dengan gratis. Nanti dibayar negara.